HI itu ada skripsi nggak sih? Ada. Apa itu tugas salah satu, apa dua skripsi dan tugas itu? Kalau misalkan untuk lulus untuk cum laude sendiri ya, Iya. Mas. Untuk cum laude sendiri itu sebenarnya ada 3 syaratnya. Oh, untung saya nggak jadi ngambil HI. Apa tuh? Ada 3. Pertama itu TOEFL-nya harus di atas 550. TOEFL harus di atas 550. TOEFL 550, terus skripsinya itu minimal Sinta 2. Sinta 2. Oke, mungkin buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Sinta 2 itu apa? Nah, Sinta 2 itu kayak jurnal ilmiah nasional tingkat 2. Di mana itu tuh jalurnya harus diverifikasi dulu, harus direview dulu segala macam. Itu. Dan yang persyaratan ketiga itu kita harus ikut MUN itu tadi. Benang merahnya adalah? Benang merahnya adalah karena Habibie. Jadi saya itu waktu SD, saya SD di Taruna Bakti. Dan waktu di SD itu, waktu kelas 2, itu saya sekelas sama cucunya Habibie. Oh, Namanya itu Tiffany Habibie. oke. Dan waktu itu dia ulang tahun, dan akhirnya open house lah. Open house, dan waktu saya ke rumahnya, itu ternyata beliau ada, Pak Habibie-nya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada salah satu guru English Advance kita di sini. Betul. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Hamam. Jadi Mas Hamam ini adalah salah satu pengajar muda yang fokusnya di sini tuh lebih kepada English Advance ya. Betul, Mas. Ya. Jadi membantu mensupport berbahasa asing. Betul. Di lab maupun di pengajaran. Betul. Tapi sebelum kita bicara soal program yang ada di sini, ya, akan ada baiknya kalau misalnya kita sedikit mengenal dulu nih. Karena mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah nonton podcast-podcast yang berbahasa Inggris dan beliau sebagai hostnya. Nah, sekarang beliau kita wawancari di sini tapi bahasa Indonesia aja. Oke, Mas, dari mana Mas asal Mas? Asal dari Bandung. Bandung. Baru Dakwel, Bandung, Mas Hamam. Ini dengar-dengar HI ya? Betul, saya lulusan HI Unpad angkatan tahun 2020. HI. Apa Mas yang jadi alasan kenapa ngambil HI itu? Wah, sebenarnya ceritanya panjang sih, Mas. Sebenarnya ceritanya panjang. Benang merahnya adalah? Benang merahnya adalah karena Habibie. Jadi saya itu waktu SD, saya SD di Taruna Bakti. Dan waktu di SD itu, waktu kelas 2, itu saya sekelas sama cucunya Habibie. Oh. Namanya itu Tiffany Habibie. Oke. Dan waktu itu dia ulang tahun, dan akhirnya open house lah. Open house, dan waktu saya ke rumahnya, itu ternyata beliau ada, Pak Habibie-nya ada. Dan di situ saya ngeliat kayak, wah, semua orang tuh menghormati beliau, respect sama beliau, dan beliau punya karismanya tersendiri lah. Dan akhirnya saya itu sampai SMA kelas 2 atau 3 mungkin, saya itu masih kayak yang teknik harga mati gitu. Oh, awalnya teknik dulu nih. Betul. Pengennya teknik terus. Betul. Lalu akhirnya? Akhirnya saya berpikir, kayak ini Pak Habibie ini di-respect atau dihormati orang-orang itu karena beliau menjadi engineer ya, atau karena hubungan baiknya dengan Jerman. Oke. Dan akhirnya di situ saya berpikir, dan hasilnya adalah, oh, beliau ini karena hubungan baiknya dengan Jerman. Karena belum tentu semua engineer itu bisa menjadi seperti beliau. Dan akhirnya di situ saya memutuskan untuk masuk ke HI. HI, hubungan internasional. Kan HI ini kan identik dengan politik luar negeri ya? Betul. Apakah ada ketertarikan juga terhadap mungkin ya politik-politik luar negeri? Nah, sebenarnya awalnya itu untuk ke dunia politik sendiri sebenarnya saya kurang tertarik sih. Cuman lebih ke suka ininya ya? Betul, kayak budayanya, bahasanya, dan segala macam lah tradisinya. Cuman ternyata ketika masuk HI, ya banyaknya belajarnya tentang politik luar negerinya malah. Iya. Terus selama berkecimpung di dalam pendidikan HI nih ya, pengalaman apa nih yang bisa dibagikan nih kepada teman-teman selama fokus di HI itu? Sebenarnya selama di HI-nya sendiri ya, tentang HI-nya sendiri sebenarnya yang menarik bagi saya adalah HI itu ataupun politik luar negeri itu bukan tentang baik atau jahat.
tapi tentang benar atau salah. Hmm. Dimana jika kita membicarakan benar atau salah itu tergantung perspektif, gitu kan. Kalau misalkan baik atau jahat ya itu udah pasti ini baik dan itu jahat. Tapi kalau misalkan benar atau salah ya itu mau bagaimanapun kita harus melihatnya tergantung dari perspektifnya gitu. Siapa yang menang dan tergantung bagaimana sejarah mencatat. Itu dia. Itu kalau ke sana pembahasannya jauh sih gitu. Ya. Cuman kita mau fokusnya sebenarnya lebih kepada English Advance ini ya kan. Ini karena ini sesuatu yang sangat jauh ya. Ya mungkin karena HI hubungan internasional jadi bahasa Inggrisnya juga jadi terbiasa. Betul. Pernah ikut ini nggak sih kayak kan kalau nggak salah anak-anak HI itu kalau teman-teman perguruan HI itu ada yang ikut jadi diplomat muda gitu. Betul. Itu kalau misalkan di HI biasanya namanya MUN. MUN itu Model United Nations. Model United Nations itu dimana kayak ala-ala PBB gitu lah mas. Ala-ala PBB gitu dan di situ kita sama orang luar negeri, sama antar univ di situ tuh kayak kita sebagai contoh kayak perwakilan negara Brazil membahas suatu isu di PBB gitu. Mas Hamam ada pengalaman di situ? Ada. Ikut. Karena itu menjadi salah satu persyaratan kelulusan juga mas. Oh iya. Iya. Oh. Gimana tuh ceritanya tuh? Wakil Indonesia dong berarti waktu itu? Waktu itu bukan jadi perwakilan Indonesia, tapi jatuhnya kebagiannya menjadi negara Australia waktu itu. Oke. Waktu itu lagi membahas Australia dan waktu itu lagi membahasnya mengenai global environment. Wah. Lingkungan global dan itu di sana kayak kita mulai dari setuju atau tidak setuju, argumen semuanya itu kita debatkan di situ lah mas. Gitu. Dan rata-rata memang seperti itu ya, itu salah satu syarat wajib HI berarti. Betul, itu menjadi salah satu. Kalau misalkan di HI Unpad sendiri sebenarnya syaratnya itu 1 yang internasional atau 2 yang nasional. Oh gitu. Dan Mas Hamam ikutnya yang internasional? Betul, ikutnya yang internasional. HI itu ada skripsi nggak sih? Ada. Apa itu tugas salah satu? Apa 2 skripsi dan tugas itu? Kalau misalkan untuk lulus untuk cum laude sendiri ya, untuk cum laude sendiri itu sebenarnya ada 3 syaratnya. Oh, untung saya nggak jadi ngambil HI. Apa tuh? Ada 3. Pertama itu TOEFL-nya harus di atas 550. TOEFL harus di atas 550. TOEFL 550, terus skripsinya itu minimal Sinta 2. Sinta 2. Oke, mungkin buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Sinta 2 itu apa? Sinta 2 itu kayak jurnal ilmiah nasional tingkat 2. Di mana itu tuh jalurnya harus diverifikasi dulu, harus direview dulu segala macam. Itu. Dan yang persyaratan ketiga itu kita harus ikut MUN itu tadi. MUN. Berat ya. Saya jujur pernah ada ketertarikan untuk masuk HI dulu. Karena kan mikirnya komunikasi dan HI itu kayaknya tipis-tipis ya. Kayaknya. Betul sih sebenarnya betul. Oh iya? Sebenarnya betul. Karena kan kita ada perlu negosiasi, ada perlu gimana. Itu sangat-sangat berkesinambungan sebenarnya Mas. Iya. Ya bener sih. Cuman kalau barusan dengar penjelasan dari Mas Hamam tuh kayaknya lebih berat HI. Komunikasi kan cuma belajar ngomong nih. Ya kan nggak ada bahasa Inggrisnya. Betul. Harus jago diplomat juga kan selain itu kan. Jago lobbying juga kan berarti kan. Nah, itu tuh yang sulit itu guys. Nah, sekarang nih kalau bicara dari HI terus jadi English Advance. Jadi kan sesuatu yang bukan linear ya jatuhnya ya. Ya kan ini kan ranah pendidikan jatuhnya ini kan. Sementara HI kan dunia diplomasi nih. Betul. Gimana Mas? Apakah ada tantangan dan kesulitan saat beradaptasi? Oke, sebenarnya untuk HI dan English Advance itu menurut saya malah berkesinambungan. Malah berkesinambungan karena kalau misalkan untuk bukunya sendiri atau misalkan materinya sendiri atau misalkan kita ingin membahas tentang hubungan internasional itu kan kita harus menggunakan bahasa internasional. Iya sih. Dengan bahasa internasional itu English dan untuk English Advance-nya sendiri kita kalau misalkan kita mau berargumen atau apa kan kita harus punya data, kita harus ngerti bahasannya apa dan itu tuh biasanya kita harus baca jurnal dulu, baca bukunya dulu dan itu pasti materinya menggunakan bahasa Inggris Advance gitu. Makanya kalau misalkan antara HI dan English Advance-nya itu suatu kewajiban malah. Suatu kewajiban. Kalau misalkan ingin sukses dalam dunia HI ya kita harus paham
tentang English Advance. Bahkan udah jadi kayak makanan sehari-hari lah gitu. In daily harus berbahasa Inggris jatuhnya gitu ya. Betul. Iya. Nah di sini kan udah berapa lama Mas untuk pengampu mata pelajaran English Advance ini? Untuk itu kayaknya saya mulai masuk itu September, Mas. September. Iya, mulai masuk itu September. Iya, berarti hampir genap setahun lah ya. Enggak belum ya? 3 bulan. September 2000 berapa nih? 2025. Oh 2025 ya, September kemarin ya? Iya, September. Saya kira, enggak, saya tuh ngeliat Mas Ahmad tuh udah lama di situ. Ngerasa kayak, ini udah mulai setahun lama. Oke, nah Mas, ada tantangan tersendiri nggak Mas untuk mengajar di sini Mas? Pasti ada. Apalagi saya bukan basic sebagai pengajar juga kan Mas. Cuman menurut saya asik sih untuk ngajar di sini karena tantangannya itu ada dari sayanya sendiri sebagai saya tidak punya basic pengajar. Kedua itu dari murid-muridnya dan lingkungannya karena saya pun juga kan awalnya sekolah biasa reguler gitu. Dan sekarang di sini boarding school yang benar 24/7 bersama anak-anak gitu. Dan tantangannya sendiri anak-anaknya juga. Anak-anak ini kan dari background yang berbeda-beda. Dan gimana caranya saya itu bisa menyampaikan pengajaran saya dengan baik, itu sih tantangannya. Cuman ada beberapa anak-anak yang mungkin karena ini ya, mungkin sekarang itu generasi sekarang itu orang tuanya itu sudah mulai membiasakan bahasa Inggris di rumah. Betul. Kayaknya masuk ke sini tuh mereka sudah punya basic bahasa Inggris ya kayaknya ya. Apa ada yang dari nol banget? Ada yang dari nol banget. Yang dari nol. Saya ngerasa kayak anak-anak tuh kalau ngomong tuh udah mulai agak ada campuran Inggris-Inggris. Betul. Udah mulai terbiasa, agak kejaksel-jakselan ini. Untuk umumnya betul. Iya kan? Gitu. Umumnya sudah mulai terbiasa sih mereka. Terbiasa ya. Oke. Nah, apa yang membedakan antara English Advance di CMS ini Mas sama pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya? Kalau misalkan English Advance di ICMS sendiri sebenarnya balik lagi ke gurunya masing-masing sih Mas. Cuman kalau misalkan dari saya sendiri itu ya saya membedakannya itu di mana saya selalu mencoba untuk memancing anak-anak untuk selalu berpikir lah, untuk berpikir kritis. Di mana contoh itu terakhir saya ngebahas tentang gimana etika sosial di internet gitu. Etika sosial di internet, dan itu saya membahasnya tentang bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, dan di situ saya selalu bilang ke mereka kalau misalkan ini tuh bukan tentang baik dan jahat, tapi tentang benar dan salah. Jadi kalau misalkan menurut kalian itu gimana? Jadi kayak saya ngebagi satu kelas itu jadi dua kelompok pro dan kontra. Apakah etika ataupun norma dalam berdigital itu harus diajarkan di sekolah, gitu. Dan itu kan sebenarnya pasti selalu ada banyak argumen ya Mas, ataupun pendapat. Kayak yang pro-nya itu dari mereka ada yang bilang kalau misalkan iya harus di sekolah karena lingkungan sekolah itu mendukung segala macam, dan ini tuh memang harus masuk menjadi kurikulum gitu. Tapi yang kontra bilang kalau misalkan kayak enggak harus di sekolah gitu. Kan itu memang suatu hal yang mendasar yang perlu kita pelajari. Bisa dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman gitu. Jadi nggak harus kok di sekolah gitu. Oh, menarik sih metodenya ya. Ini sangat dekat dengan bagaimana dunia HI sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Diskusi, ruang terbuka, debatable gitu kan. Betul. Tapi berbahasa Inggris. Iya, tapi berbahasa Inggris. Cakep juga sih metodenya ya. Ya. Daripada sistem satu arah yang hanya mengajarkan gitu kan, mendingan kita buka ruang diskusi mereka tapi pakai bahasa Inggris. Betul. Kasih isu, tapi mereka debatnya bahasa Inggris. Dengan begitu mereka juga akan lebih peka sih, jadi kritisnya berbahasa Inggris juga dapet. Termasuk isu global juga termasuk dibahas dong Mas berarti? Dalam arti isu global nggak yang berat-berat juga. Pasti akan disesuaikan kan sama anak-anaknya sendiri gitu kan. Nah, kalau tugas dari English Advance sendiri biasanya bentuknya dalam bentuk apa sih Mas? Nah, kalau misalkan tugas sendiri sebenarnya saya nggak ada tugas yang sampai jadi PR gitu sih Mas. Pasti selalu diselesaikannya di kelas. Dan untuk tugasnya sendiri saya sebenarnya lebih ngefokusinnya ke 3 hal, di mana saya ngefokusin di listening, speaking, sama writing. Jadi untuk writingnya itu biasanya memang saya ada ngasih soal, atau misalkan dari saya ada ngasih cerita, mereka nanti tulis sendiri gitu.
Dan untuk listeningnya nanti saya ada dialog ataupun orang ada conversation dan mereka disuruh untuk mengisi soal kosong ataupun mencatat apa yang didengar gitu. Dan untuk speakingnya sendiri kayak gitu sih tadi, kayak ada debat, ada diskusi, dan untuk listening juga saya ada beberapa kali juga nonton film sih Mas. Ada nonton film juga. Itu membantu sih. Iya. Nonton film membantu sih. Nonton film itu di awal memang kita masih pakai subtitle bahasa Inggris. Iya. Subtitle bahasa Inggris. Jadi mencoba untuk anak-anaknya itu terbiasa kalimat-kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuman orang denger doang. Tapi setelah lama-lama itu saya mulai ilangin subtitlenya. Udah mulai harus ngedengerin doang Iya, gitu. gitu. Gitu sih. Kalau misalkan metode saya sendiri. Metodenya dari listening berarti modal awal nih ya, skill utama deh kan ada listening, ada writing, ada speaking. Betul. Reading termasuk nggak? Reading itu termasuk di writing sebenarnya. Oh, termasuk di writing. Nah, dari 3 hal ini nih, untuk utamanya dulu deh, basicnya dulu nih, yang memang tadi kan listening nih, ya kan? Nah, kalau modal awal untuk yang harus dikuasain itu apa dulu nih? Sebenarnya kalau misalkan modal awal itu nggak ada sih Mas. Oh, nggak ada. Bukan dari ketiga itu. Modal awal itu dari keberanian anaknya sendiri. Oh gitu ya. Dari keberanian anaknya sendiri, anaknya nggak takut salah, anaknya selalu mau nyoba, itu modal pentingnya sebenarnya. Modal penting itu. Dan yang namanya berbahasa itu kan harus dibiasakan ya. Betul. Bukan sekedar kita kasih teori, strukturnya seperti apa, penulisannya gimana. Cuman kalau nggak dibiasakan juga akan sia-sia ya. Betul. Jadi kalau nggak tahu sih ini benar apa salah ya. Cuman kalau dulu tuh saya pernah dikasih tahu tuh berbahasa asing itu nggak apa-apa aneh dulu nih. Walaupun grammarnya berantakan, walaupun susunan kalimatnya acak-acakan, aneh, nggak apa-apa. Yang penting berbahasa asing dulu aja. Kalau dulu kan saya bahasa Arab ya, nggak apa-apa berbahasa Arab, mau bahasa Arabnya aneh-aneh dulu nggak sesuai kaidah nahwu nggak apa-apa. Iya. Toh juga nanti seiring berjalannya waktu, kita akan ngerasa dengan sendirinya tuh kayak ini kayaknya nggak bener deh. Iya. Ini yang pasnya kayak gini deh. Iya, betul. Itu dalam bahasa Inggris juga penerapan seperti itu atau ada metode lain? Setuju saya Mas dengan penerapan seperti itu, karena sebenarnya untuk di luar negeri pun orang-orang nggak yang ngobrol pakai grammar juga, kayak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia aja. Kita kan nggak yang kayak SPOK banget kan. Iya sih. Saya ingin pergi ke sana untuk ini. Kan kita nggak gitu juga yang ngobrol ya. dan ya itu juga sama kayak orang luar negeri, kayak gitu juga mereka. Jadi kayak untuk grammarnya sendiri sebenarnya mereka nggak yang gimana banget gitu. Tapi ya mereka pakainya sesuai gitu. Sama kayak kita aja ngobrol sehari-hari. Oh gitu ya? Iya. Saya rasa tuh kayak di luar negeri tuh, wah nih TOEFL-nya udah perfect banget gitu. Enggak. Ya sama kayak kita malah seringnya nilai bahasa Indonesia yang jelek kan. Iya juga sih. Kita orang Indonesia juga nilai bahasa Indonesia masih ada yang jelek-jelek iya, juga makanya. ya. Oh gitu. Nah, ini pertanyaan di luar ini sih. Kan yang namanya bahasa Inggris itu kan ini kalau saya kan basicnya kan Arab ya. Nah, Arab itu kan ada amiyah, ada fushoh, ada yang formal, ada yang nggak formalnya. Nah, bahasa Inggris kan juga ada seperti itunya ya kan. Nah, kalau di kita nih yang advance-nya ini lebih kepada mana sih? Apakah mengajarkan bahasa kesehariannya atau bahasa formalnya atau gimana sih sebenarnya? Untuk English Advance ini sendiri sebenarnya kalau misalkan dari saya dan sekolah ini itu ingin anak-anaknya itu berkembang dalam TOEFL, Mas. Berkembang dalam TOEFL. Betul, karena TOEFL juga kan menjadi salah satu persyaratan untuk melanjutkan kuliah, apalagi kalau misalkan mau ke luar negeri itu kan sangat-sangat digunakan TOEFL, IELTS gitu. Jadi memang saya ingin memfokuskannya ke arah sana. Dan untuk TOEFL sendiri kan memang lebih harus banyak belajar mengenai grammar. Grammar ya. Grammar itu untuk tenses dalam bahasa Inggris saja ada 16. Itu tuh harus anak-anak itu harus paham betul kayak kapan pakai past simple, kapan pakai ini, kapan pakai future simple, segala macam itu anak-anak tuh benar harus paham banget gitu. Dan sehingga target kita sendiri sebenarnya untuk di akhir penghujung SMA itu anak-anak bisa TOEFL-nya itu dinilai 500 lah seenggaknya. Dinilai 500 tuh dikit lagi 550 tuh. Iya betul. 550 udah bisa lulus Unpad. Iya betul. Iya kan? Sebenarnya kalau misalkan kelulusan biasa itu 500 Mas. 500 ya? Kalau 550 itu kalau mau cum laude.
Oh, udah bisa kumlot Unpad berarti. Kalau masuk Unpad. Betul. Tinggi juga ya segitu ya. Wah, Makanya ini tantangan target. bagi kita juga sebenarnya. Iya ya. Apalagi kan kalau nggak salah dalam keseharian itu nanti di tahun 2026 awal kita tuh kan kalau nggak salah sudah mulai menerapkan beberapa sistem pengajaran menggunakan bahasa Inggris betul ya? Betul. Math, Math, science. Math Advance in English sama English Advance itu yang pasti. Saya matematika biasa aja. Keliungan nih saya belajar. Apalagi ditambah bahasa Inggris. Iya, Math Advance-nya itu kita bakal belajar sebenarnya kayak untuk persyaratan masuk kuliah juga sih, Mas. Jadi kayak aljabar dan algoritma kalau nggak salah. Untung saya lahir tahun 2000. Iya. Tantangan tersendiri dong ya ini karena ini kan baru ya hitungannya ya. Baru buat kita di sekolah kita di Insinyur Kementerian School English Advance kita menargetkan di penghujung di kelas 12 nanti sebelum lulus mereka akan ada tes TOEFL yang mana tes TOEFL-nya itu di atas 500. Nggak kaleng-kaleng loh itu angka segitu. Itu angka yang cukup tinggi loh. Saya pun mungkin belum tentu segitu nilainya. Kan kalau dites sekarang udah banyak yang lupa. Selain itu juga mungkin bentuk implementasinya adalah bentuk in daily betul ya. Ntar kita akan bakal in daily itu akan berbahasa Inggris. Betul, in daily. Jadi seenggaknya 2 hari dalam seminggu itu kita akan menggunakan bahasa Inggris dalam percakapannya. Dan kalau misalkan nanti ada yang ketahuan anak-anak gitu nggak pakai bahasa Inggris, itu sekali ngomong bahasa Indonesia itu disuruh ngafalin 50 vocabulary. 50 vocabulary. Betul. Iya. Berat banyak. Di tengah banyak yang hafalan mereka ya kan. Ada target yang harus mereka hafalkan juga bahasa Inggris. Nah, Mas, indikator keberhasilan seorang siswa kita nih ya, bisa dikatakan wah ini Inggrisnya berhasil nih. Itu dilihat dari apanya, Mas? Nah, kalau misalkan untuk English Advance sendiri sebenarnya yang tadi ya, Mas, yang TOEFL itu di angka 500. Di angka 500. Dan sebenarnya untuk daily conversation-nya sendiri kita juga kan ada native speaker juga. Iya, Mr. Hayat. Iya, ada Mr. Hayat, ada native speaker dan dari guru-guru yang lain juga pasti gitu. Jadi memang untuk target capaiannya sendiri itu ada 2 sih, Mas. Target capaiannya itu dikatakan anak berhasil dalam berbahasa Inggris itu pertama yang TOEFL 500. TOEFL 500 pasti. Dan mereka bisa dengan lancar dan mudah untuk berbahasa Inggris. Lancar dan mudah berbahasa Inggris. Apa sih kalau bahasa Inggris yang non formal itu disebut apa sih? Daily conversation aja sih, Mas. Conversation aja, bukan apa bahasa slang apa sih? Enggak. Bukan. Itu kalau misalkan itu lebih ke Amerika, orang-orang Amerika makainya tuh pakai nada gitulah, itu slang gitu. Gitu. Sebenarnya kalau bahasa Inggris sendiri itu dibagi 2, ada American sama British. Iya, American dan British. Dan kita lebih kepada yang ke Amerika, tapi yang formal ya, yang grammarnya. Betul. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa nih, Mas. Tadi kan ada in daily bahasa Inggrisnya, vocabulary-nya di atas 50 yang harus dihafal gitu kan. Terus ada tes TOEFL juga target di atas 500, daily conversation dan lain sebagainya. Anak-anak tuh ada kesulitan nggak sih, Mas? Selama ini? Kesulitan atau enggaknya itu pasti ada, Mas. Pasti ada lah. Apalagi dengan mereka dengan kegiatan seharian full gitu kan. Tapi ya itu tugas dan tanggung jawab seorang guru di mana harus untuk mendorong anak-anaknya, harus selalu mensupport anak-anaknya dan selalu menarik lah istilahnya. Jadi kayak ayo gitu. Dan alhamdulillah anak-anak di sini selalu mau untuk belajar sih. Sebagian mungkin ya yang saya tahu nih beberapa anak-anak itu memang sudah senang berbahasa Inggris ya. Sebagian lainnya mungkin mereka baru di sini nih. Nah, cara motivasinya gimana? kan variasi anak kan beda-beda ya. Anak kan ada yang gampang dimotivasi, ada yang perlu berkali-kali gitu kan. Betul. Kalau misalkan dari saya sendiri sebenarnya saya dari kecil itu selalu memegang konsep terbiasa karena terpaksa. Jadi harus dipaksakan dulu gitu. Betul. Iya. Sehingga anak-anak itu nanti akan terbiasa. Jadi makanya nanti dari kita pun akan ada program di mana setiap harinya tuh anak-anak harus ada menggunakan bahasa Inggris ataupun belajar bahasa Inggris. Seenggaknya itu setengah jam sampai sejam lah sehari. Gitu. Itu harus berbahasa Inggris. Betul. Kalau nggak salah tuh ada kabar ini juga kita mau ada bilingual area nih.
Nah, iya betul. Iya kan ya? Betul. Iya, mau ada bilingual bilingual area. Jadi di area-area tertentu memang wajib berbahasa Inggris. bahasa Inggris atau Betul. bahasa asing gitu. Bahasa asing Bahasa atau asing gitu ya, iya, bahasa asing. nggak boleh Susundaan loh. Benar. Itu lokal punya, Benar. harus bahasa asing ya. Iya. Dan itu nanti akan kita terapkan juga ya. Betul, akan kita terapkan itu rencananya di kafetaria, di tempat makan, di ruang guru dan sekitarnya lah. Gitu. Berat. Ini berarti kan bukan cuman murid aja dong. Betul. Iya kan? Betul. Guru pun nih, kita pun nih harus bisa kan? Harus mau menjadi yang digugu dan ditiru tadi. Iya, betul. Kalau kita cuman menerapkan itu kepada murid yang wajib, guru-gurunya tiba-tiba ngomongnya bahasa Indonesia kan akan kurang berjalan dengan efektif ya. Betul. Anak-anak kan jadinya mikir kayak, bapak juga enggak, saya ngapain gitu. Iya, daripada saya capek-capek mikirin ngomong, bapak yang ngomong aja ngomong bahasa Indonesia. Benar. Wah, jadi ini pressure juga buat kita sebagai tenaga staff di CMS nih ya. Betul. Luar biasa. Nah, Mas, kalau kita bicara soal English Advance sendiri nih Mas ya, kenapa sih ini penting Mas jatuhnya? Kan ada bahasa Inggris yang sesuai sama kurikulum nih, iya kan? Sebenarnya untuk English Advance sendiri, menurut saya pentingnya kenapa beda dari biasa ya kurikulum yang biasa, karena kurikulum nasional atau kurikulum yang biasa itu sebenarnya hanya basic banget sih menurut saya Mas. Hanya basic banget. Jadi kayak misalkan dari cerita modern fantasi atau misalkan dari cerita legend gitu. Topik-topiknya tuh topik-topik yang emang udah diatur. Dan sehingga nggak belajar bahasa Inggrisnya tuh secara mendalam gitu. Sehingga kenapa penting ya apalagi di era globalisasi ini di mana udah nggak ada sekat di antar negaranya. Iya. Apalagi generasi sekarang, generasi Alpha, generasi Z, Gen Z itu udah yang dunia online udah semudah itu diakses. Iya sih. Ya penting bagi kita untuk mendalami bahasa Inggris gitu, kayak kenapa ini bisa dipakai, kenapa kita harus pakai tenses ini, kenapa kita harus pakai kata ini, itu tuh benar kita harus paham gitu. Iya sih, memang kalau bahasa Inggris yang sesuai sama kurikulumnya basic sih jatuhnya ya. Itu mereka sudah punya relnya dan relnya ya udah hanya pakemnya ya sekedar tahu yes of course gitu. Iya, betul. Yang penting tahu aja udah gitu. Yes or no tahu udah gitu kan, tapi untuk menjadikan itu di dalam keseharian pun bingung juga sebenarnya karena nggak ada tahap lanjutan dari itu. Makanya ini English Advance ini buat orang tua di rumah ini sebenarnya adalah lanjutan ya. Lanjutan dari pembelajaran bahasa Inggris yang sudah diajarkan sama lewat kurikulum yang ada di pemerintah. Betul. Nah, buat orang tua nih Mas ya, ini karena kita bagian dari promosi juga kan, promosi program unggulan kita. Buat orang tua nih, ada nggak pesan buat mereka yang mungkin sampai hari ini tuh belum terlalu aware sama program bahasa asing, Mas, terutama English Advance gitu. Mungkin bisa kita sampaikan efek jangka panjang dari anak-anak yang mereka nantinya itu menguasai bahasa Inggris secara advance tuh seperti apa, Mas? Betul. Kalau misalkan untuk orang tua sendiri, pesan dari saya, jangan pernah marahin anak-anaknya sih sebenarnya. Jangan pernah marahin anak-anaknya, karena ruang belajar yang aman dan nyaman itu adalah di mana anak-anak itu bisa untuk salah, aman untuk salah, sehingga mereka itu selalu mau untuk mencoba dan selalu berjuang gitu ketika mereka ada kesalahan. Nah, untuk di ICMS sendiri, kami pasti mensupport anak-anak ayah dan bunda untuk selalu berkembang dalam berbahasa asing, dan untuk saya sendiri fokusnya ada di bahasa Inggris. Itu dari yang sudah kami bicarakan tadi, di mana kami mempunyai target untuk anak-anak ayah bunda itu di target TOEFL 500 dan juga menggunakan berbahasa Inggris yang baik. Itu juga menjadi suatu tantangan bagi kami, dan pasti kami sebagai tenaga pendidik itu akan memastikan dan akan selalu berjuang untuk merealisasikan hal itu. Amin. Dan semoga dalam 2-3 tahun lagi kita bisa jadi ada internasional Insan Cendekia Magnet School. Karena standarisasi bahasa Inggris udah lebih tinggi nanti. Terima kasih banyak Mas Amam. Siap. Sudah ngobrol bareng sama kita di sini.
udah sharing-sharing soal English Advance kita, programnya seperti apa. Terus tadi siapa tahu nih buat teman-teman ya di rumah yang pengen masuk ke HI nih, ya. Betul. Mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut lah nanti ya. Kita akan ngobrol lebih dalam soal HI-nya gitu Iya, ya. boleh, Nanti boleh, kalau boleh. mau langsung ketemu di sini nggak apa-apa. Nah, terima kasih banyak Mas Emang atas waktunya. Terima Semoga kasih, bermanfaat Budi. buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi bertemu di ruang backup selanjutnya. Bye-bye. Selamat berjumpa.